Salib Malaysia, dengan kerjasama Turki drone militer Indonesia beserta industrinya akan lebih perkasa. Nah, baru-baru ini, Indonesia bikin gebrakan besar dengan kerja sama bareng Turki buat produksi drone tempur canggih, termasuk Bayraktar TB3 dan Akinci. Sementara Malaysia, mereka juga punya industri drone, tapi lebih ke arah produksi drone pemantauan dan pengawasan. Kok bisa beda jalurnya? Di dunia pertahanan modern, drone atau UAV, Unmanned Aerial Vehicle, bukan sekadar alat pengintai lagi, tapi sudah jadi game changer di medan perang. Indonesia dan Malaysia, dua negara di Asia Tenggara, sama-sama punya industri drone sendiri, tapi ada satu perbedaan besar. Indonesia memilih jalur UAV tempur, sementara Malaysia lebih fokus ke pengawasan. Nah, yang bikin heboh, Indonesia baru saja mengamankan kesepakatan besar dengan Turki buat membeli 60 Bayraktar TB3 dan 9 AN UCAV. Ini bukan cuma soal belanja alutsista, tapi juga soal transfer teknologi yang bakal memperkuat industri drone dalam negeri. Jadi, seberapa besar dampaknya buat Indonesia? Dan bagaimana perbandingannya dengan Malaysia? Kita bakal bahas semuanya di video ini. Halo semuanya, balik lagi di Mantan Wibu. Kali ini kita bakal bahas langkah besar Indonesia dalam memperkuat industri drone militernya dengan menggandeng Turki, dan bagaimana ini dibandingkan dengan industri drone Malaysia. Kenapa Indonesia lebih agresif dalam mengembangkan drone tempur? Dan apakah ini akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru dalam dunia UAV di Asia Tenggara? Jadi begini, Indonesia selama ini udah cukup banyak mengoperasikan drone buatan luar negeri. Mulai dari UAV CH-4 buatan Cina, Hermes 900 dari Amerika melalui Israel, sampai Black Hornet buat pengintaian jarak dekat. Tapi Indonesia nggak mau cuma jadi konsumen. Makanya, pemerintah lewat PT Dirgantara Indonesia, PTDI, dan beberapa perusahaan pertahanan lainnya mulai mengembangkan drone dalam negeri, salah satunya UAV elang hitam. Nah, baru-baru ini, Indonesia mengambil langkah besar dengan menggandeng Baykar Makina dari Turki untuk produksi lokal 60 Bayraktar TB3 dan 9 Akinci UCAV. Ini bukan sekadar beli, tapi ada transfer teknologi dan produksi di dalam negeri lewat PT Republik Corpora Indonesia, Republikor. Dengan ini, Indonesia bukan cuma punya drone tempur, tapi juga mempercepat kemandirian industri UAV-nya sendiri. Jadi, kenapa sih Indonesia tertarik banget dengan drone Bayraktar TB3 dan AK dari Turki? Salah satu alasannya adalah karena drone-drone ini punya kemampuan serang yang canggih dan bisa dioperasikan dari kapal induk ringan. Ini jelas bakal jadi keunggulan strategis buat TNI di kawasan maritim. Apalagi, Indonesia juga sudah punya drone dalam negeri seperti elang hitam, yang kedepannya bisa makin kuat dengan alih teknologi dari Turki. Sementara itu, Malaysia lebih banyak mengembangkan drone untuk misi pengawasan dan intelijen. Mereka punya UAV seperti Aludra dan Scan Eagle, tapi belum ada indikasi kuat bahwa Malaysia bakal mengembangkan drone tempur sekelas Bayraktar atau AN. Dengan perbedaan ini, apakah langkah Indonesia ini akan membuatnya lebih unggul di industri UAV dibanding Malaysia? Bayangkan kalau kedepannya, Indonesia nggak cuma beli, tapi juga bisa bikin dan jual drone tempur sendiri. Gimana menurut kalian? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like dulu biar kita makin semangat bahas topik-topik keren kayak gini. Sementara itu, Malaysia punya pendekatan yang berbeda. Mereka juga mengembangkan drone sendiri, seperti Aludra dan Scan Eagle yang lebih ditujukan untuk pengawasan maritim dan patroli perbatasan. Mereka juga punya UAV Anka buatan Turki dan beberapa drone lainnya, tapi nggak seagresif Indonesia dalam urusan drone tempur. Pemerintah Malaysia lebih menitik beratkan drone untuk menjaga wilayahnya, terutama di Laut Cina Selatan dan perbatasan dengan Indonesia serta Thailand. Ini bisa dimengerti karena Malaysia lebih memprioritaskan keamanan maritim dan pengawasan, ketimbang serangan udara seperti yang mulai dikejar Indonesia. Kalau kita bandingin langsung, Indonesia sekarang punya kombinasi drone tempur dan pengintaian yang lebih lengkap. Drone yang dimiliki Indonesia antara lain Bayraktar TB3, Akinci UCAV, CH-4, Hermes 900, elang hitam, masih prototipe, Black Hornet untuk pengintaian jarak dekat. Sedangkan drone yang dimiliki Malaysia antara lain Anka, Aludra, Scan Eagle, serta beberapa drone pengintaian lokal.
Dari sini kelihatan kalau Indonesia lebih condong ke Huawei tempur, sementara Malaysia lebih ke pengawasan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Indonesia lebih ambisius dalam pengembangan drone tempur? Kenapa Indonesia lebih fokus ke drone tempur? Ada beberapa alasan utama. Perlindungan wilayah udara, dengan luas wilayah sebesar ini, Indonesia butuh drone yang bisa bertahan lama di udara dan punya kemampuan serang. Mengimbangi kekuatan di kawasan, negara lain di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Vietnam, juga mulai memperkuat alutsistanya. Kemandirian industri pertahanan, transfer teknologi dari Turki adalah langkah besar buat mengurangi ketergantungan pada negara lain. Jadi, bisa dibilang, Indonesia lagi mempercepat langkahnya buat jadi pemain besar dalam industri Huawei militer. Oh iya, kalau menurut kalian, strategi mana yang lebih cocok buat pertahanan di Asia Tenggara? Fokus ke drone tempur kayak Indonesia, atau ke drone pengawasan kayak Malaysia? Kasih pendapat kalian di kolom komentar, ya. Tapi ada satu hal yang masih jadi tantangan. Meskipun Indonesia mendapatkan transfer teknologi dari Turki, apakah kita benar-benar bisa mengembangkan teknologi sendiri dalam jangka panjang? Atau justru kita akan tetap bergantung pada pihak luar? Kedepannya, kalau kerjasama ini sukses, bukan nggak mungkin Indonesia bakal bikin drone tempur generasi baru yang 100% buatan dalam negeri. Bahkan, siapa tahu kita bisa ekspor drone ke negara lain di ASEAN. Tapi, kalau nggak dikelola dengan baik, bisa jadi malah cuma jadi proyek jangka pendek tanpa hasil nyata. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa Indonesia dan Malaysia punya arah pengembangan drone yang berbeda. Indonesia makin agresif dengan Huawei tempur, sementara Malaysia lebih fokus ke pengawasan. Langkah Indonesia menggandeng Turki lewat Bayraktar TB3 dan Akinci Ucaf adalah lompatan besar yang bisa mengubah peta kekuatan militer di kawasan. Jadi, apakah kesepakatan ini bakal bikin Indonesia jadi salah satu pemain besar dalam industri drone militer di Asia Tenggara? Sepertinya kita masih harus menunggu implementasinya. Tapi yang jelas, Indonesia sudah menunjukkan keseriusan buat membangun industri drone tempurnya sendiri, apalagi dengan alih teknologi dari Turki. Kedepannya, yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana pengembangan Huawei elang hitam dan produksi lokal drone tempur lainnya. Apakah Indonesia bisa mandiri sepenuhnya? Atau justru bakal terus bergantung sama negara lain? Yang jelas, ini baru awal dari era baru drone militer Indonesia. Sekian dulu kontennya, akhir kata wassalamualaikum, stay tune terus di Mantan Wibu.